Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama, yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, kita semua telah membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan anak-anak bisa memahami dan mengambil hikmah pelajaran dan bisa mengamalkannya. Anak-anakku semuanya, kemarin kita mempelajari pelajaran ke-9, sekarang kita akan mempelajari pelajaran ke-10, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anakku semuanya, mari kita amati dan ceritakan gambar berikut. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang Wali Allah? Nah, siapa mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak, tetapi dalam pelajaran ini yang akan kita pelajari hanyalah Wali Songo. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah teladan dari Wali Songo, kalian dapat menyimaknya pada pelajaran ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran ini yaitu subtema A, siapakah wali Allah itu? Amati dan ceritakan gambar berikut ini ya anak-anak. Perhatikan di buku paketnya. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang baik, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Quran Surat Yunus. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama yaitu keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, maupun mainan-mainan yang lain dan lain-lainnya yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul adzim. Sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah.
sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran surat Al-A'raf. Untuk yang kedua yaitu ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, akan tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh atau yang tidak disukai dan menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, kita telah mempelajari poin A, sekarang kita poin B, yaitu kisah teladan Wali Songo. Yang tadi kita mengetahui siapa Wali Songo itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari kisah teladan Wali Songo tersebut. Anak-anakku semuanya, gambar masjid di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah teladan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Untuk angka 1 yaitu atau Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat, khususnya Jawa yang tertindas oleh Majapahit kala itu. Ia juga mengajarkan cara-cara bercocok tanam. Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pakerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu apa saja? 1. Main dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya yaitu berjudi. Yang kedua, ngombe, bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya yaitu mabuk-mabukan. Yang ketiga yaitu maling atau mencuri. Yang keempat, madat atau menghisap candu atau ganja, mabuk. Yang kelima yaitu madon atau berzina. Perbuatan 5 ini yang tercela, maka itu dihindari atau dilarang, disampaikan kepada para jamaahnya supaya tidak melakukan 5 perkara tersebut. Sunan atau wali yang ketiga yaitu Sunan Bonang, yaitu Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan.
Oleh karena itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga penggubah suluk wijil dan tembang-tembang ati, tembang tombo ati. Anak-anakku semuanya, wali songo yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengalaman agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang mojopat, mangkur disebut sebagai ciptaannya. Anak-anakku semuanya, wali songo yang kelima yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Aryo Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Anak-anakku semuanya, wali songo yang keenam yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwakan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya seperti jamuran, cidungan, dan delikan, pokoknya permainan anak-anak. Anak-anakku semuanya, wali songo yang ketujuh yaitu Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga, disebut juga Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijogo juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Pokoknya Sunan Kalijaga mempunyai ciptaan tembang-tembang suluk. Wali songo yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian, gamelan, dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Untuk wali songo yang kesembilan atau yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdaduddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anakku semuanya, kita sudah belajar ke semua para wali dan keteladanannya. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan membacakan rangkuman pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kisah keteladanan Wali Songo masing-masing sebagai berikut. Sunan Gresik atau Maulana Maglik Ibrahim mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup, yaitu bercocok tanam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pakerti yang mulia dan falsafah mohlimo. Selanjutnya Sunan Bonang Maktub Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut berkesenian bersama rakyat. Selanjutnya Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap terpuji dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama rakyat. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus, selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi arsitektur yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus. Selanjutnya Sunan Giri mengajarkan semangat dakwahnya yang tinggi. Selain itu beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak atau permainan anak-anak. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. Selanjutnya Sunan Muria atau Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Selanjutnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan yang lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ingat bahwa dalam pembelajaran ini anak-anak bisa mengetahui kisah teladan Wali Songo dan menceritakan kisah teladan Wali Songo. Sekian dari Pak Guru. Tentunya banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang besar-besarnya dibuat oleh Pak Guru, yaitu Bapak Muhammad Robit SPDI atau Pak Robert, Guru PAI SD Negeri 1 Kota Gede. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.